Sekarang kita merakit standing close rack 19 inch, berikut tutorial perakitan untuk tipe-tipe di bawah ini. Pada dasarnya semua standing close rack terdiri dari 4 dus, yaitu kardus pertama berisikan 1 pasang pintu samping. Kardus kedua berisikan 1 top yang sudah terpasang dengan 1 fan modular, 1 bottom, 1 piece V-shelf, 1 piece PD8G, 1 piece kabel power untuk fan modular, 1 piece brush panel dan 3 pieces flat, 2 pieces kabel ring, 4 pieces horizontal mounting, 4 pieces castor, 4 pieces adjustable foot, 4 pieces set door stopper, 3 pieces kabel grounding dan mur, 16 set baut M8, 100 set baut M6, 16 pieces baut M6, 16 pieces baut M3,5, 3 pieces pin engsel pintu. Kardus ketiga berisikan 2 frame dan 4 pieces vertical mounting. Kardus keempat berisikan 1 pintu depan dan 1 pasang pintu belakang. Pada dasarnya, cara untuk perakitan pintu glass door dan pintu perforated door adalah sama. Perakitan standing close rack terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima. Jangan lupa siapkan alat-alat yang akan kita gunakan seperti obeng atau bor listrik, obeng min, kunci pas 10, kunci pas 13, dan kunci pas 19. Mula-mula buka dus nomor 2 dan 3. Tahap pertama, pemasangan frame dan top bottom. Kedua frame diletakkan di lantai terlebih dahulu pada posisi tidur. Tujuannya agar mudah dalam memasang bagian top dan bottomnya. Perlu diingat, pastikan posisi kedua frame tidak terbalik antara bagian untuk top dan bagian untuk bottom. Cara mengetahuinya mudah, frame yang terdapat baut kabel grounding adalah penanda untuk frame bagian bottom. Cara memasang bagian top dan bottom adalah memasukkan frame ke celah siku yang ada pada top dan bottom, seperti pada video ini. Jika frame sudah terpasang dengan top dan bottom, selanjutnya kita pasang baut untuk masing-masing sudut. Untuk bagian bottom sendiri, baut dipasang pada 2 lubang yang paling besar, seperti pada video. Tahap pertama selesai. Kita masuk tahap kedua, yaitu kita akan memasang 4 adjustable foot, 4 castor, 1 brush panel, 3 plat, 4 set door stopper, dan 2 kabel ring. Saat pemasangan adjustable foot, bisa dilihat ada 1 lubang besar untuk adjustable foot. Kita putar terlebih dahulu skrupnya hingga pangkal atau putar secukupnya. Kemudian kita pasang pada 1 lubang paling pinggir di bagian bottom seperti video ini. Berikutnya pemasangan castor. Kita ada 4 lubang kecil untuk castor atau roda. Castor kita pasang pada 4 lubang kecil seperti pada petunjuk di video ini. Jika satu sudut bottom sudah terpasang adjustable foot dan castor, maka bisa dilanjutkan ke sudut lainnya hingga semua sudut terpasang dengan benar. Kita berdirikan unitnya agar mudah dalam pemasangan brush panel dan plat pada top bottom. Untuk pemasangan brush panel dan plat kita pasang pada lubang persegi panjang yang terletak pada top dan bottom. Kita pasang brush panel dan plat pada top dan bottom seperti pada video ini. Pemasangan brush panel bisa dipasang pada top dan bottom di posisi depan atau belakang sesuai kebutuhan. Brush panel berfungsi untuk jalur kabel. Lubang plat ini dapat diganti dengan brush panel untuk jalur kabel dan ini bersifat opsional. Selanjutnya cara pemasangan set door stopper, seperti pada video ini. Posisi set door stopper berada di setiap sisi frame. Item ini harus dipasang karena sangat penting, berfungsi sebagai penahan pintu samping agar pintu samping tertahan dengan baik. Berikutnya pemasangan cable ring seperti pada video. Cable ring dapat dipasang di mana saja pada frame bagian depan atau belakang. Posisi di bawah atau di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tahap ketiga, pemasangan 2 jenis mounting. Ada 4 horizontal mounting dan 4 vertical mounting. Terlebih dahulu akan kita pasang horizontal mounting sebanyak 4 buah, dengan posisi 2 buah di masing-masing sisi bagian atas dan bagian bawah.
Sebelum memasang horizontal mounting, jangan lupa pasang check nut pada lubang horizontal mounting di nomor 4 dan 5 dari sisi pinggir. Check nut yang dipasang pada horizontal mounting ini nantinya akan digunakan untuk memasang vertical mounting. Kita pasangkan juga check nut di bagian dalam frame pada nomor 2 dan 3 dari atas dan dari bawah. Pasang di semua sisi frame. Pada dasarnya pemasangan tinggi atau rendahnya horizontal mounting dapat dipasang sesuai kebutuhan. Check nut sudah terpasang. Pastikan lubang screw mounting sejajar dengan check nut yang sudah dipasang pada frame. Sekarang kita kaitkan masing-masing ujung mounting di lubang frame yang pipih. Untuk dikencangkan menggunakan screw, seperti pada video. Ulangi untuk sudut-sudut horizontal mounting lainnya. Semua horizontal mounting sudah terpasang. Barulah kita pasang vertical mounting. 2 buah untuk bagian depan dan 2 buah untuk bagian belakang. Vertical mounting ini dipasang pada horizontal mounting yang sebelumnya sudah kita pasang check nut. Pemasangan skru pada vertical mounting bisa dilihat seperti pada video ini. Pemasangan vertical mounting dapat dipasang pada posisi lebih dalam atau lebih keluar sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya masuk tahap keempat. Di sini sudah ada satu VXLV, satu PDU 8G, satu kabel power untuk fan modular. Saatnya kita pasang VXLV, pastikan semua pintu belum terpasang, agar saat pemasangan VXLV lebih mudah. Terlebih dahulu, kita copot baut dan dudukannya menempel pada VXLV di kedua sisi. Lalu kita pasang check nut di vertical mounting pada bagian depan dan belakang seperti pada video ini. Pastikan setiap sudut memiliki ketinggian yang sama. Sekarang kita pasang kedua dudukan VXLV di bagian belakang serta kencangkan menggunakan skru. Bagian depan dan belakang sudah terkunci dengan baik. Kemudian kita pasang VXLV dari arah depan. Kencangkan bagian depan menggunakan skru. Bagian depan dan belakang sudah terkunci dengan baik. Barulah kita kunci bagian samping VXLV menggunakan baut bawaan yang di awal tadi sudah kita lepaskan. Selesai. VXLV dapat dipasang pada ketinggian berapa saja sesuai kebutuhan. Selanjutnya pemasangan kabel power untuk fan modular, seperti pada video ini. Berikutnya pemasangan PDU 8G seperti pada video ini. Tahap terakhir atau tahap kelima yaitu kita akan memasang satu pasang pintu samping, satu pintu depan, satu pasang pintu belakang, dan terakhir adalah kabel grounding. Lanjut pemasangan pintu samping atau set door untuk bagian kanan dan bagian kiri. Pemasangan pintu samping sangat mudah, kita tinggal masukkan kaki pintu ke lubang yang sudah tersedia pada bottom, kemudian kita dorong, selesai. Pintu samping close rack kita dilengkapi dengan kunci dari bagian dalam yang terdapat di setiap sisi dalam frame. Sangat mudah, menggeser keluar berarti kita sedang membuka kuncinya dan menggeser ke dalam itu berarti kita sedang mengunci pintunya. Di sini terlihat jelas fungsi set door stopper yaitu untuk menahan pintu samping. Sebelum kita memasang pintu, jangan lupa kita harus memasang pin pintu terlebih dahulu yang letaknya di sudut bawah, seperti pada video. Lakukan hal tersebut untuk setiap sudut. Selanjutnya kita akan memasang pintu depan dan belakang, seperti pada video ini. Baiklah, pemasangan pintu depan dan belakang sudah selesai. Terakhir kita pasang kabel grounding. Kabel grounding ini memiliki mur tipis. Berikut susunannya yaitu ring tembaga, kabel grounding, ring tembaga, dan terakhir satu mur tembaga. Pemasangan seperti pada video ini. Kabel grounding ini nantinya akan kita sambungkan ke masing-masing sudut pintu depan dan belakang. Untuk standing close rack, glass door, dan perforated door dilengkapi dengan 3 kabel grounding. 1 untuk di depan dan 2 untuk di belakang. Jangan lupa, saat semua pintu sudah dipasang, maka tahap terakhir adalah mengaitkan kabel grounding pada setiap pintu, seperti pada video. Untuk urutan murnya sama seperti pemasangan sebelumnya ya. Bisa terlihat pada video ini.
Perakitan close rack 19 inch untuk tipe-tipe terlampir sudah selesai. Rak server siap digunakan. Inilah standar unit aksesoris yang disertakan pada rak server Indorak. Apabila memerlukan aksesoris tambahan, kita juga menyediakannya dan bersifat opsional. Terima kasih untuk Sobat Indorak yang sampai akhir menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.